Seminggu berlalu semenjak pembicaraan Kinara dan Andreas. Hari ini Kinara merasa gelisah karena sang anak mengalami demam. Dia menghubungi Andreas berkali-kali, namun Andreas tak menjawabnya. "Kak, tolonglah angkat teleponku, Vino sedang demam. Dia butuh dokter." Akhirnya setelah berkali-kali Kinara mencoba menelpon, Andreas menjawab panggilan Kinara. "Andreas, ada apa?" "Kinara, Kak, Vino demam. Dia butuh dokter sekarang juga." "Andreas, kalau butuh dokter, kenapa kamu menghubungi aku, Kinara?" "Hubungi dokter, bukan aku." "Kinara, tapi, kakak papanya Vino. Kakak berhak tahu dan harus peduli dengan keadaan Vino, Kak, jangan egois. Bagaimanapun Vino anak kakak." "Andreas, Aluna sayang, aku akan menghubungi dokter untuk Vino." Kinara membeku saat mendengar suara sahan Andreas. Bahkan, pria itu segera memutuskan panggilannya begitu saja. Kinara luruh ke lantai. Gadis polos itu meremas dadanya yang terasa sesak, bagaikan ditusuk ribuan jarum. Pundaknya terasa berat seolah ada batu besar menimpanya. Sakit. Istri mana yang tak sakit apabila mendengar suaminya desah memanggil nama wanita lain yang Kinara tahu nama wanita itu adalah kekasih suaminya. Menangis. Hanya itu yang dapat Kinara lakukan sekarang. Sabar, Kinara. Tunggu hatimu mati untuk mereka semua yang telah menyakitimu. Keluarga, suami dan mertua. Lihatlah nanti bila hatiku sudah mati untuk kalian. Tak peduli kalian jungkir balik, aku tidak akan pernah memperdulikan kalian." Kinara menghapus kasar air matanya. Gadis itu bangkit berdiri dan mengambil Vino yang berada di box bayi. Dia menimang bayi mungil itu dengan penuh cinta. "Oek, Sud, sabar ya, sayang. Dokternya lagi menuju ke sini. Sebentar lagi Vino akan sembuh." Kinara tersenyum lembut dengan bola mata yang berair. Tak berselang lama pintu kamarnya diketuk. Kinara membukanya, terlihat seorang dokter tampan bertubuh kekar bak seorang atlet berdiri di depan pintu kamar Kinara. "Boleh saya masuk?" tanya dokter itu datar dengan suara baritonnya. "Boleh, Dok." Kinara menyingkir dari pintu mempersilahkan dokter tersebut masuk. Vino diletakkan atas tempat tidur Andreas. Dokter itu pun memeriksa Vino dengan teliti. Kinara menggigit jarinya karena merasa khawatir pada sang anak. "Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Dia baik-baik saja, kan?" tanya Kinara dengan suara yang bergetar menahan tangis. Dokter tersebut pun menoleh ke samping menatap Kinara dengan tatapan penuh arti. "Anak Anda mengalami demam. Namun, tidak ada obat pada demam yang dialami anak Anda." Petik 2. "Maksud Anda apa, dokter?" Kinara bertanya dengan suara serak karena air matanya kembali luruh membasahi pipi membuat dokter tampan itu merasa iba. Dia merindukan papanya. Itu hal biasa bagi bayi yang demam karena merasa rindu pada orang tuanya. "Saran saya nanti bila suami Anda pulang kerja, suruh suami Anda untuk meluangkan waktu sebentar untuk memeluk bayi ini agar demamnya turun." Petik 2. Dek. Kinara terkejut mendengar penjelasan dokter tersebut. Dia tak menyangka anaknya akan mengalami demam hanya karena merasa rindu pada suaminya. Wajar bila Vino merindukan Andreas karena sedari dia lahir, ayahnya itu tak pernah melihat atau bahkan melirik ke arahnya. "Apa tidak ada cara lain selain memeluk, Dok? Suami saya sedang berada di luar kota." Bohong Kinara karena tak ingin orang luar berprasangka buruk pada Andreas. "Ada. Selimuti anak Anda dengan baju ayahnya. Itu berguna untuk menurunkan demamnya. Dan ini ada beberapa vitamin yang harus Anda minum sebelum menyusui. Berhubung anak Anda masih berumur 1 bulan jadi tidak mungkin dia mengkonsumsi obat. Anda mengerti maksud saya, kan?" Kinara mengangguk kepalanya cepat memasang senyuman tulus membuat dokter tampan itu menarik sudut bibirnya kecil. "Kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih, Dokter Fahri." Dokter tampan itu yang baru saja memegang gagang pintu pun berbalik menatap Kinara. "Saya bukan Dokter Fahri. Saya temannya. Kebetulan Dokter Fahri sedang sibuk jadi saya yang menggantikan beliau datang ke sini."
Setelah mengatakan itu, dokter tampan itu keluar dari kamar Kinara meninggal gadis polos itu. Kinara pun segera mengambil kemeja Andreas dari lemari lalu segera menyelimuti Vino yang sedari tadi merengek. Kenapa bisa rindu sih sama papa, nak? Jangan rindu sama papa ya, sayang. Cukup kali ini kamu rindu. Mama tidak ingin kamu sakit hati nantinya kalau tahu apa arti kita di mata papa kamu. Kinara bergumam pelan mengecup kening bayinya yang mulai tenang. Tak lupa Kinara meminum vitamin yang diberikan oleh dokter tampan itu karena sebentar lagi dia akan memberikan ASI pada Vino. Setelah beberapa menit Vino tak lagi merengek. Bayi mungil itu malah tersenyum polos membuat air mata Kinara kembali luruh. Lihatlah, Kak, ikatan batin antara kamu dan Vino sangat kuat. Kenapa kakak tidak mau melihat Vino yang sedang sakit? Dia membutuhkan kakak, tapi kakak Hicks malah enak-enakan dengan Kak Aluna. Kinara terisak dalam diam seraya menyusui Vino. Andreas benar-benar kejam. Selain tak menganggap kehadiran Kinara, dia juga tak menganggap kehadiran Vino anak kandungnya. Akhirnya, si bayi mungil itu kembali terlelap nyaman dengan kemeja besar sang ayah menyelimuti tubuh kecilnya. Kinara meletakkan Vino kembali ke dalam boks bayi. Dia mengecup kening sang anak penuh cinta, setelahnya Kinara membentangkan selimut tebal di lantai dan merebahkan tubuhnya yang sangat lelah hari ini. Sayang, aku pulang dulu. Andreas bangkit dari sofa berjalan menuju pintu apartemen Aluna. Emang luka di kaki kamu sudah baikan? Tanya Aluna manja melirik kaki Andreas yang terlihat pincang saat berjalan. Tidak apa-apa lagi, sayang. Tadi, kamu sudah memijatnya. Jadi, mungkin besok sudah baikan juga. Makanya besok-besok kamu harus hati-hati jalannya. Lihatlah, terkilirkan jadinya karena kamu tidak hati-hati. Omel Aluna menghampiri Andreas lalu memeluk manja tubuh kekasihnya itu. Mereka sudah menjalani hubungan gelap di belakang Kinara. Namun, Andreas tahu batasnya, dia tak sampai pada hubungan tak sehat dengan Aluna. Sayang, kapan kamu akan menceraikan, Kinara? Tanya Aluna manja mengalungkan kedua tangan di leher Andreas. Dek, Andreas termangu mendengar pertanyaan dari Aluna. Sampai sekarang tidak pernah terbersit untuk menceraikan Kinara. Sayang, kamu kenapa diam? Apa jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta pada si burik itu? Iya. Sentak Aluna dengan bola mata berkaca-kaca membuat Andreas tak tega. Dia segera menarik Aluna ke dalam pelukannya, mencoba menenangkan kekasih hatinya itu. Baiklah, beri aku waktu, sayang. Kapan? Ini sudah 1 tahun aku menunggu kamu, Andreas. Aku ini wanita, aku butuh kepastian. Desak Aluna menarik rambutnya frustasi. Sebentar lagi, sayang. Tidak akan lama. Aku janji. 1 minggu. Aku beri kamu 1 minggu. Kalau dalam jangka waktu itu kamu belum menceraikan, Kinara, maka, jangan salahkan aku kalau mengatakan pada publik kalau kita adalah sepasang kekasih dan Kinara pelakornya. Ancam Aluna membuat Andreas gamang. Tanpa pikir panjang Andreas menganggukkan kepalanya lalu menarik Aluna ke dalam pelukannya kembali. Kinara membuka matanya perlahan saat mendengar suara pintu kamar terbuka. Dia melihat Andreas yang baru saja pulang dengan wajah letihnya. Terlebih lagi kaki Andreas terlihat pincang. Kaki kakak kenapa? Tanya Kinara dengan suara serak membuat Andreas terkejut karena mengira Kinara sudah terlelap. Tidak apa-apa. Tidurlah sudah malam. Andreas berbicara tanpa menoleh ke arah Kinara. Pria tampan itu segera membuka pintu kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Kinara bangkit berdiri guna menyiapkan baju piyama untuk Andreas. Andreas keluar dari kamar mandi lalu mengambil baju yang telah disiapkan oleh Kinara. Dengan santainya dia memakai pakaian di hadapan Kinara membuat gadis polos itu menutup wajahnya yang sudah memerah padam. Aku coba pijitin kaki kakak, ya. Jangan takut, aku ahli dalam memijat. Ujar Kinara mendorong pelan tubuh Andreas sehingga membuat pria itu terduduk di atas ranjang.
Kinara mengambil minyak zaitun lalu menuangkannya di atas permukaan kaki Andreas. Dengan telaten dia memijat kaki Andreas membuat pria tampan itu terpaku menatap Kinara. "Kenapa masih memperdulikanku?" tanya Andreas tanpa sadar membuat Kinara tersenyum seraya memijat kaki Andreas. "Karena kakak suamiku. Meski kakak tidak pernah menganggapku sebagai istri kakak, tapi yang namanya kewajibanku sebagai seorang istri untuk melayani kakak tetap harus aku sanggupi," balas Kinara tersenyum tulus mendongak menatap wajah tampan Andreas. Ada rasa sakit dan hangat menjalar dalam hati Andreas mendengar jawaban polos dari Kinara. Sakit karena apa yang dikatakan oleh Kinara benar, sakit karena tak bisa membalas kebaikan Kinara. Hangat karena Kinara memperlakukannya dengan baik selama menikah. "Jangan terlalu baik padaku, karena aku tidak bisa membalas semua itu," balas Andreas pelan membuat Kinara tersenyum getir. Kakak bisa membalasnya dengan menerima kami sebagai bagian dari hidup kakak, terima aku dan Vino sebagai keluarga kecil kakak. Maka itu sudah lebih cukup bagi aku dan Vino. Petik 2. Andreas menggelengkan kepalanya menatap datar wajah berjerawat Kinara. "Tidak semudah itu, Kinara. Dari dulu kamu tahu kalau di hatiku cuma ada nama kakakmu Aluna." Petik 2. Kenapa kakak memikirkan perasaan Kak Aluna dan tidak memikirkan perasaan aku yang jelas-jelas statusnya sebagai istri kakak? Apakah begitu penting perasaan orang lain ketimbang perasaan istri sendiri? Petik 2. Kinara menatap sendu wajah tampan Andreas. "Benar bahwa kamu istriku, Kinara. Dan kamu tahu sendiri dari awal bahwa statusmu hanya istri yang tak dianggap. Jadi, jangan menanyakan sesuatu yang kamu sudah tahu jawabannya. Itu hanya menyakiti diri kamu sendiri, Kinara." Andreas menekankan perkataannya menatap tajam bola mata Kinara yang sudah berkaca-kaca. "Tidak apa-apa kalau aku hanya istri tak dianggap, tapi tolong anggap kehadiran Vino sebagai anak kakak. Apa kakak tahu dia itu demam karena merindukan kakak? Dia masih kecil, Kak. Jadi, aku mohon, kasihi dia." Kinara menangkuk kedua tangannya sejajar dagu mendongak menatap wajah tampan Andreas. "Tidurlah, sudah malam. Aku lelah." Andreas membuang wajahnya ke samping lalu merebahkan tubuhnya ke atas tempat tidur membelakangi Kinara yang kembali menangis. "Sabar, Kinara. Tunggu waktu yang pas untuk kamu mengambil sikap," batin gadis itu menangis. Sudah 2 hari berlalu semenjak percakapan Kinara dan Andreas. Tak ada perubahan di antara hubungan mereka, bahkan, Andreas tetap tak memperdulikan Vino dan Kinara. Namun, malam ini Andreas pulang terlambat. Pria tampan itu merasa sangat kelelahan pada malam itu. Andreas terkejut saat masuk dalam kamar melihat Kinara yang belum juga tidur sedang menimang Vino yang rewel. Oek, sut, tidurlah, sayang. Ada mama di sini." Kinara menimang Vino yang masih saja rewel. Andreas yang kepalanya meras pusing karena sangat lelah memikirkan pekerjaan kantornya pun kesal. "Diamkan dia, Kinara. Kepalaku ingin pecah rasanya mendengar dia rewel." Andreas berucap kesal seraya menjambak rambutnya sendiri. Kinara segera menghampiri Andreas yang berdiri di dekat tempat tidur. Gadis polos itu malah menyuruh Andreas menggendong Vino. "Kak, tolong gendong Vino sebentar saja. Dia demam karena merindukan kakak." Kinara menatap Andreas penuh harap membuat pria tampan itu malah membuang wajahnya ke samping. "Aku lelah, Kinara. Tapi, Kak, sebentar saja. Aku lelah. Apa kamu tuli? Sebentar saja." Kinara menyodorkan Vino pada Andreas membuat pria tampan itu kesal. Tanpa sadar Andreas mendorong tubuh Kinara ke belakang membuat Vino terlepas dari gendongan Kinara. Bayi mungil itu terbanting ke atas ranjang membuat Kinara dan Andreas terkejut. "Kali ini kakak benar-benar kelewatan." Kinara menatap benci wajah Andreas yang masih saja termangu. Kinara langsung menggendong Vino lalu mendekap erat bayinya yang sedang demam itu. "Kinara, aku." Petik 2. "Kakak sedang lelah, kan? Maaf kalau anak aku mengganggu, kakak. Aku dan anakku akan tidur di kamar tamu agar tidak mengganggu waktu istirahat, kakak. Sekali lagi maafkan anakku."
Kinara keluar dari kamar seraya membawa Vino dalam gendongannya meninggalkan Andreas yang termangu menatap tangannya yang bergetar. Aku tidak bermaksud menyakitinya, lirih Andreas merasa bersalah. Hatinya sakit saat Kinara menyebut anakku bukan anak kita. Sungguh, pria tampan itu tak bermaksud ingin menyakiti bayi mungil itu. 2 jam berlalu, Kinara yang berada di kamar tamu pun menangis dalam diam. Dia menggenggam tangan mungil Vino yang sudah terlelap di sampingnya. Maafkan, Mama sayang. Sepertinya kesabaran Mama telah habis. Perlakuan papamu tadi sudah membuktikan bahwa dia benar-benar tidak menyayangi kita. Mama tidak ingin ke depannya kamu terluka terlalu dalam lagi. Tidak apa-apa kalau Mama yang disakiti, tapi Mama tidak sanggup kalau kamu disakiti seperti tadi. Kinara mencium tangan mungil itu berkali-kali. Andai saja tadi Vino jatuh ke lantai, maka dapat dipastikan tubuh bayi mungil yang berusia hampir 2 bulan itu remuk. Bagaimana bisa Andreas bisa kasar seperti itu pada darah dagingnya sendiri? Sudah cukup, Kinara tak sanggup lagi. Sudah cukup waktu 1 tahun lebih Kinara bertahan di rumah Andreas yang seperti neraka baginya. Pagi-pagi sekali Andreas terkejut melihat Kinara yang sudah rapi dengan dress berwarna putih, terlihat satu koper besar berada di dekat pintu kamarnya. Kakak sudah bangun. Lebih baik kakak bersihkan diri kakak terlebih dahulu. Airnya sudah aku siapkan. Setelah itu mari berbicara empat mata. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Kinara berucap datar nyaris tanpa emosi menatap wajah seksi Andreas yang baru bangun tidur.